Pendahuluan. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita sebagai jurnal Pancasila dan kewarganegaraan. Dasar negara Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila itu terdiri dari panca dan sila. Nama panca diusulkan oleh I.R. Soekarno, sedangkan nama sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek pada bangsa Indonesia. Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila dari tahun 1945 hingga saat ini, negara di dunia mengalami pengembangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Dampak baik dan buruknya globalisasi tentunya mari kita kaji bersama dengan melandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan seiring perkembangan zaman. Pembahasan 1. Ideologi Pancasila dalam pemikiran radikal dan revolusioner. Pancasila sebagai dasar negara diwarnai oleh ketegangan, konflik, dan konsensus bersama. Kelemahan bangsa Indonesia yang nampak dalam menghadapi penguasa kolonial adalah lemahnya persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada pada masyarakat sering dijadikan media pecah belah oleh penguasa kolonial. Kehidupan masyarakat yang cukup memprihatinkan dari masyarakat pribumi akibat pemiskinan dan pembodohan oleh sistem kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Hanya melalui sistem yang humanis dan adil, masyarakat Indonesia berpeluang untuk memperoleh kemakmuran. Masyarakat yang adil dan makmur bukanlah suatu mimpi yang diwujudkan tanpa dasar. Pancasila dirintis untuk menggapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan Nusantara. Para pendiri negara mengolah kembali warisan Nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur, itulah berhasil dirumuskan Pancasila sebagai suatu dasar negara sekaligus pandangan hidup. Kita semua menyadari bahwa Pancasila sebagai Grundnorm atau Stat Fundamental Norm, yaitu pokok kaidah fundamental negara, masih berada dalam tataran normatif. Pokok pikiran Pancasila kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat tatanan kehidupan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan mulia pemerintahan negara Indonesia didasari oleh 4 hal yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Ideologi Pancasila dalam perspektif global. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara,
Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam Hukum Nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. 2.1 Pancasila sebagai ideologi. Ideologi memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Ubaidillah 2000. Istilah ideologi berasal dari kata idea, berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani eidos, yang artinya bentuk. Selanjutnya ada kata eidin, yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau paham. Kailan 2005. Kailan 2005 menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik, yaitu A. Ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis. B. Ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram. C. Ideologi mencakup beberapa start pemikiran dan panutan. D. Ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis. E. Ideologi cenderung eksklusif, absolut, dan universal. F. Ideologi memiliki sifat empiris dan normatif. G. Ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya. H. Ideologi biasanya terjadi dalam gerakan-gerakan politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam 56 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya sosio-kultural antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia atau global. Akibatnya, hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi biasa dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatnya arus modal lintas negara, pemasaran massal, pemanasan global, era perusahaan multinasional, hilangnya batas-batas antar negara, dan kian melemahnya kekuasaan negara. Budiono dalam Suparlan 2012. Adapun dampak negatif dan dampak positif globalisasi menurut Suparlan 2012, antara lain, dampak positif globalisasi bagi Indonesia. 1. Semangat kompetitif untuk mengikuti arus globalisasi suatu negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional. 2. Kemudahan dan kenyamanan hidup globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah memberi kemudahan dan kenyamanan masyarakat. 3. Sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan informasi mengenai keprihatinan dan penderitaan sejumlah manusia di suatu negara memotivasi pemerintah di negara lain untuk ikut membantu meringankan penderitaan yang dirasakan sesamanya. 4. Kesadaran dalam kebersamaan, toleransi, dan mobilitas antar bangsa berkembang menjadi kesadaran dalam kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah, di mana ancaman dan bencana bagi keselamatan dunia sebagai satu-satunya planet tempat tinggal bagi umat manusia.
5. Menumbuhkan sikap terbuka. Sikap terbuka ini untuk mengenal dan menghormati perbedaan, kelebihan dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di wilayah negara lain. 6. Globalisasi memberi tawaran baru. Globalisasi memberikan tawaran baru berupa kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya melalui jaringan internet. 7. Terbukanya mobilitas sosial. Kemajuan transportasi mendorong mobilitas sosial yang semakin terbuka di mana jarak tidak lagi menjadi permasalahan. B. Dampak negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia. 1. Pergeseran nilai sesuatu yang baru, nilai, teknologi, budaya, dan lainnya, dari asing secara tidak otomatis dapat diintegrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya. 2. Pertentangan nilai masuknya nilai-nilai baru dan asing yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari pandangan hidup masyarakat, perubahan gaya hidup, lifestyle. 3. Berkurangnya kedaulatan negara pemerintahan harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan di mana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global. Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya berhubungan dengan budi atau akal, menurut Sukowiono tahun 2013. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, budaya adalah 1. Pikiran, akal budi. 2. Adat istiadat. 3. Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju. 4. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan menurut Konjaningrat dalam Sukowiono tahun 2013, kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan melalui belajar. Dalam artian seperti tersebut di atas, maka dibedakan wujud kebudayaan itu sebagai berikut. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan yang menjauhi larangannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Persatuan Indonesia. Makna yang persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. 4. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kondisi bangsa Indonesia saat ini dapat dikaji dan diidentifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia tercermin pada tingkah laku masyarakat pada masyarakat sehari-hari. Perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu penyimpangan. Sila pertama, kita menjumpai generasi muda yang tidak takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, menganggap dirinya sebagai Tuhan dan Rasul, dan lain sebagainya. Penyimpangan sila kedua. Sekarang ini kita temui di antara pemuda Indonesia yang tidak memanusiakan manusia lain,
sebagaimana mestinya. Misalnya, kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Penyimpangan sila ketiga, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya, tawuran antar pelajar, bentrok antar warga seperti perang sampit, bentrok antar suku seperti kisah perang sampit, dan lain sebagainya. Penyimpangan sila keempat, demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya money politik di kalangan masyarakat yang biasa dijumpai pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, atau wali kota. Penyimpangan sila kelima. Selanjutnya, mengenai keadilan, banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Tidak perlu jauh-jauh, saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar kita saja sebagai faktanya. Dalam kelompok belajar PPKN, misalnya, tugas PPKN membuat makalah secara kelompok ketidakadilan selalu kita rasakan. Hal tersebut karena sebenarnya yang mengerjakan tugas kelompok dari 8 anggota kelompok hanya 3 orang saja dan yang lainnya tinggal nitip nama. Padahal ia menginginkan mendapatkan nilai yang sama. Sungguh, ini adalah contoh kecil yang berada pada kehidupan para pelajar sehari-hari. 5. Upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Sebelum memasuki upaya masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka perlu kita tahu fungsi dari Pancasila. Sri Untari 2012 menjabarkan fungsi Pancasila antara lain 1. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bersifat objektif ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar. Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 4. Pancasila sebagai sistem etika. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud etika Pancasila adalah etika yang mengacu dan bersumber pada nilai-nilai norma Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 5. Pancasila sebagai paradigma keilmuan, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. 6. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Winarno dalam Sri Untari 2012, disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi objektif, konsep, prinsip, dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri. Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya berhubungan dengan budi atau akal menurut Sukowiono tahun 2013. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, budaya adalah 1. Pikiran, akal budi. 2. Adat istiadat. 3. Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju. 4. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan menurut Konjalaningrat dalam Sukowiono tahun 2013, kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan melalui belajar. Dalam artian seperti tersebut di atas, maka dibedakan wujud kebudayaan itu sebagai berikut. 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3.
wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Perjalanannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan bagi masyarakat. Bangsa dan negara Indonesia, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi